Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang analisa kualitas air metode Most Probable Number (MPN) tahap kedua, uji penegasan confirmative test. Bahan yang pertama digunakan adalah Brilliant Green Bile Lactose Broth atau biasa dikenal dengan BGLB. Kita hitung kebutuhan BGLB. Ketentuan dalam kemasan BGLB 40 gram dalam 1 liter Aquades. Jadi perhitungannya 40/1000 dikali 9 tabung dikali 9 mili dikali 2 rangkap, sehingga 40/1000 kali 162 mili. Dilebihkan jika terjadi tumpah atau menguap, sehingga menjadi 40/1000 dikali 180 mili. Maka didapat 7,2 gram BGLB yang dilarutkan dalam 180 mili Aquades. Kemudian kita siap untuk menimbang. Kita timbang media BGLB tersebut di neraca digital. Hidupkan tombol on off seperti biasa, muncul kalibrasi. Kemudian lihat yang tertera pada layar. Masukkan cawan arloji. Kemudian tekan 0 atau ter agar cawan arloji tidak tertimbang atau 0, sehingga yang tertimbang hanyalah media BGLB saja. Tuang perlahan-lahan media BGLB di cawan arloji. Lihat layar monitor. Timbang sampai angka di layar monitor sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah menimbang, tambahkan 180 mili Aquades atau sesuai perhitungan ke dalam beker gelas menggunakan gelas ukur. Kemudian aduk-aduk menggunakan batang pengaduk dan panaskan di kompor listrik sampai dengan mendidih. Seperti ini. Jika sudah mendidih, maka media BGLB siap untuk dituang ke tabung reaksi. Tuang media BGLB ke tabung reaksi menggunakan pipet ukur sebanyak 9 mili dalam 1 tabung. Tuang ke seluruh tabung reaksi atau ke 9 tabung reaksi. Lakukan untuk 2 rangkap 1 rak untuk pemeriksaan E. coli berisi 9 tabung reaksi dan 1 rak untuk pemeriksaan kolipom berisi 9 tabung reaksi, sehingga terdapat 18 tabung reaksi. Jika sudah terisi semua, maka bolak-balik tabung Durham seperti ini sampai tidak ada gas di tabung Durham. Maka tabung dibolak-balik. Periksa ke semua tabung reaksi. Jika ada gas di tabung Durham, maka harus dibolak-balik sampai tidak ada gas di tabung Durham. Seperti ini.
Jika sudah semua, maka tutup tabung reaksi menggunakan kapas dan aluminium foil sampai kedap udara seperti ini. Tutup semua tabung reaksi yang berisi media BGLB dengan kapas dan aluminium foil seperti ini. Lakukan untuk semua tabung reaksi. Jika sudah semua tertutup kapas seperti ini, maka kita siap untuk mensterilnya ke dalam autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tutup autoclave, kencangkan autoclave. Lihat suhu yang tertera. Lihat tombol on off. Tunggu sampai 15 menit. Jika sudah 15 menit dan media BGLB sudah dingin, maka kita siap menginokulasikan bakteri atau melakukan uji tahap kedua, uji penegasan. Nah, dari proses pertama, uji pendugaan, didapat hasil yang positif seperti ini. Kita lanjutkan untuk uji penegasan. Pertama, kita pakai alkohol di tangan kita agar tangan kita steril. Gunakan handscoon jika terdapat handscoon, sarung tangan. Kemudian lap area tempat kita menanam menggunakan alkohol dan kapas agar steril. Siapkan juga lampu bunsen. Kemudian siapkan ose. Ini ose atau jarum inokulasi. Ose bulat yang ujungnya bulat atau jarum inokulasi. Kita panaskan di bunsen sampai menyala api, atau kita steril ose dengan bunsen sampai api menyala. Kemudian ambil satu tabung LB, diuji pendugaan yang positif, kemudian satu tabung BGLB yang ingin kita tanam. Pelambir tabung reaksi menggunakan bunsen dan pelambir ose menggunakan bunsen agar steril sampai keluar bara api. Ambil larutan dari LB positif menggunakan ose ke BGLB yang mau kita tanam. Ambil larutan dari LB yang positif ke BGLB menggunakan ose. Ini yang disebut dengan inokulasi bakteri, penanaman bakteri. Kemudian pelambir ose dan pelambir juga tabung reaksi seperti ini. Tutup tabung reaksi menggunakan kapas. Lakukan sampai semua tabung telah diinokulasikan.
Jika sudah semua diinokulasikan, ditanam, maka siap untuk diramkan di inkubator. Untuk E. coli, suhu 40 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Jika tidak ada pertumbuhan, maka maksimum 48 jam. Untuk kolipom, suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Kemudian kita amati untuk keesokan harinya. Jika positif ditandai dengan larutannya keruh, adanya gas di tabung durham, kemudian durhamnya terangkat. Ini ditandai adanya aktivitas bakteri sehingga BGLB tersebut dimakan oleh bakteri dan difermentasikannya terbentuknya gas. Negatif apabila larutannya jernih dan tidak ada gas. Jika sudah seperti itu, maka kita cocokkan ke tabel MPN ragam 333 menurut formula Thomas. Nah, kita samakan di sini, maka akan ditemukan berapa jumlah indeks MPN per 100 mili. Maka diketahui berapa jumlah E. coli dan kolipom dalam air tersebut. Demikianlah video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.